Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pengertian prinsip dasar Pancasila sebagai dasar negara. Panca itu artinya asas atau landasan. Sila yaitu berarti 5. Secara istilah, Pancasila adalah 5 prinsip dasar bangsa yang menjadi landasan dan filsafat bangsa negara Republik Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 pada Juni 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Awalnya dalam Piagam Jakarta sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diubah pada 18 Agustus 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini mengakomodasi keragaman agama di Indonesia. Pancasila lalu disahkan sebagai dasar negara dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi landasan filosofis negara. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, landasan hukum dan ideologi. Pancasila merupakan dasar negara yang fundamental. Artinya, semua peraturan dan kebijakan negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pedoman penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, sumber hukum. Pancasila menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga semua undang-undang dan peraturan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dicapai melalui pembangunan dan kemajuan negara. Yang kelima, pemersatu bangsa. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki berbagai perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang keenam, pandangan hidup bangsa. Pancasila mencerminkan pandangan hidup bangsa dan Indonesia yang mencakup nilai-nilai kebenaran, keadilan, persatuan, dan kemajuan. Baiklah, di sini saya akan memperjelaskan peran Pancasila sebagai dasar negara. Peran sebagai Pancasila negara adalah pedoman hidup, sumber hukum perekat bangsa, arah pembangunan, penjaga kedaulatan, dan landasan moral bagi Indonesia. Untuk menjaga kesatuan, ketuhanan, dan kemajuan bangsa Indonesia, yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua panduan hukum, yang ketiga pemersatu bangsa, yang keempat cita-cita bangsa, yang kelima kerangka acuan kebijakan. Sekian, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Jadi, implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa ini adalah penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antar warga negara, demi mewujudkan keharmonisan, persatuan, dan keadilan sosial. Dalam konteks kehidupan berbangsa, implementasi ini mencangkup yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu nilai utamanya toleransi beragama dan keimanan, seperti saling menghormati antar warga negara yang berbeda agama, suku, budaya, dan pendapat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kemanusiaan, empati, dan perilaku yang adil, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam pergaulan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, nilainya nasionalisme dan cinta tanah air, yaitu menetapkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berperan aktif dalam menetapkan keadilan sosial dan lingkungan sekitar. Jadi intinya implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa ini adalah wujud nyata dari sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara berarti mendirikan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila 5 Pancasila yang menjadikan dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana ini menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama masing-masing dan tidak memisahkan agama atau
kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai hak asasi manusia dan menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta ketidakadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang dimana ini merupakan menjaga keutuhan NKRI dan menghormati perbedaan ras, suku, budaya, dan agama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Menjalankan sistem demokrasi melalui musyawarah untuk mufakat dan menghormati hasil keputusan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberi kesempatan yang sama seperti pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang terdapat pada sila pertama. Ini mendorong kita untuk pentingnya ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menjadi dasar spiritual dan moral bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Ini terdapat pada sila kedua. Ini mendorong kita untuk pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan selalu memperlakukan setiap manusia itu dengan adil dan seadil-adilnya. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan terdapat pada sila ketiga. Ini mendorong kita untuk semangat persatuan dan kesatuan bagi seluruh warga Indonesia tanpa memandang suku maupun ras. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan terdapat pada sila keempat. Ini mendorong kita untuk selalu bermusyawarah dan berdemokrasi dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan terdapat pada sila kelima. Ini menjelaskan ini menjelaskan tentang pentingnya keadilan bagi seluruh warga negara, tentang pemerataan dan keadilan sosial. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan Pancasila. Pertama, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Segala sistem pemerintahan, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan ini secara yuridis tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang menegaskan bahwa negara Indonesia didirikan atas dasar Pancasila. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi pedoman moral, etika, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila membimbing perilaku, sikap, dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, sebagai ideologi negara, Pancasila adalah kumpulan nilai, cita-cita, dan keyakinan yang menjadi landasan berpikir dan bertindak dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila bersifat terbuka dan dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Yang keempat, aspek historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Historis adalah Pancasila dirumuskan sebagai hasil perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa untuk menjadikan dasar negara Indonesia. Kultural merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yuridis merupakan kedudukan Pancasila dijamin secara hukum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali melalui mekanisme amandemen UU 1945 yang sangat ketat. Filosofis adalah filosofis ground block atau fundament filsafat bangsa Indonesia sebagai kaidah pokok yang fundamental yang tidak dapat diubah dan menjadi dasar pembentukan konstitusi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Pancasila sebagai dasar negara. Pengaruh Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi landasan fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang mempengaruhi berbagai aspek seperti yang pertama, membentuk kebijakan negara, yang kedua, membentuk karakter bangsa, yang ketiga, hubungan antar warga negara, dan yang keempat, arah pembangunan nasional. Pancasila juga menjadi sumber inspirasi, pedoman dan acuan bagi pemerintah dan masyarakat dan menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching.